Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Di video kali ini kita akan membahas materi turunan atau diferensial. Nah, video ini adalah video part 2 untuk materi turunan. Langsung saja kita bahas ke materinya, oke? Ya, jadi di turunan ini atau di diferensial ini untuk konsep dasarnya itu hanya ada 4 rumus doang. Nah, rumusnya apa aja sih? Sebenarnya gampang kok. Nah, ini adalah rumus turunan yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau misalkan 4 rumus ini sudah kalian pahami, insya Allah untuk materi turunan ini sangat-sangat mudah. Oke, jadi yang pertama, kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n, kemudian x pangkatnya tinggal dikurangi sama 1. Nah, dan seterusnya, ini bisa kalian lihat sendiri. Biar lebih jelas kita ke contohnya aja ya. Nah, jadi ini rumus yang pertama ya. Kalau ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah tinggal a-nya dikali sama pangkatnya, kemudian pangkatnya berkurang 1. Oke. Nah, contohnya misalkan ada fx sama dengan 4x pangkat 6. Yang ditanyakan adalah hasil turunannya. Oke, jadi kita punya fungsi fx sama dengan 4x pangkat 6. Nah, turunan ini gampang banget. Jadi nanti kalau berdasarkan rumus pertama ya, koefisien dari x pangkat 6 kita kali sama pangkatnya. Pangkatnya adalah 6 ya. Kemudian pangkatnya x ini berkurang 1. Udah selesai. Jadi kita tinggal hitung 4 kali 6 24. Kemudian x-nya menjadi pangkat 5. Nah, ini adalah hasil turunannya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Nah, kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Kita punya fungsi fx sama dengan 5x kuadrat min 3x ditambah 4 yang ditanya hasil turunannya. Kita coba jawab ya. Fx-nya adalah 5x kuadrat dikurang 3x ditambah sama 4. Nah, turunannya gimana? Kita turunkan satu-satu. Jadi setiap satu suku itu kita turunkan masing-masing. Oke, jadi 5x kuadrat kalau diturunkan itu jadi 5 dikali 2, kemudian x-nya pangkat 2 kurang 1 gitu ya. Kemudian 3 kali 1, kemudian x pangkat 1 kurang 1. Nah, kalau yang nggak ada x-nya, itu kalau diturunin hasilnya adalah 0. Jadi nggak perlu kita tulis, nggak masalah. Oke, jadi kita dapatkan hasilnya adalah 5 kali 2 10, kemudian x-nya pangkat 1 dikurang sama 3 kali x-nya pangkat 0 ya, karena 1 kurang 1. Kalau x-nya pangkat 0 itu sama saja 1. Jadi 3 kali 1 kali 1 yaitu 3. Jadi hasilnya adalah 10x min 3. Atau gampangnya gini. Kalau f aksen x-nya berarti langsung aja 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10. Kemudian x-nya pangkat 1 ya. Nah, kemudian ini kan min 3x nih. X-nya pangkat 1 ya. Kalau misalkan X-nya pangkat 1, kalau diturunkan itu tinggal kita tulis koefisiennya. Jadi langsung f aksen X sama dengan 10x min 3. Oke, cukup mudah untuk rumus pertama. Kemudian bagaimana kita menerapkan rumus yang kedua. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Oke, ini adalah rumus yang kedua. Di mana rumus kedua kalau misalkan fungsinya itu bentuknya seperti ini. Kita lihat di contoh, fx-nya sama dengan 4 dikali 5x tambah 1 dikuadratkan. Nah, yang ditanya hasil turunannya. Sebenarnya ini bisa menggunakan dua cara ya. Yang cara pertamanya itu adalah 5x plus 1 itu kita kuadratkan dulu, kemudian kita kali sama 4, kemudian kita turunkan biasa menggunakan rumus pertama. Tetapi rumus ini digunakan ketika pangkatnya misalkan di sini jangan 2, tetapi misalkan pangkat 4. Nah, ini kita tidak mungkin untuk menjabarkannya 5x tambah 1 pangkat 4. Kalau dijabarkan itu panjang banget. Dan itu pasti kalian kehabisan waktu untuk menguraikannya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Oke. Jadi cara jawabnya gimana? Kita punya fungsi fx sama dengan 4 kali 5x tambah 1 pangkat 4. Nah, turunannya atau f aksen x-nya tinggal kita lihat koefisien dari 5x plus 1-nya.
Koefisiennya adalah 4 ya. Berarti 4 kita kali sama pangkatnya. Pangkatnya adalah 4. Kemudian 5x plus 1-nya kita tulis lagi. Oke, kita tulis lagi. Kemudian kita kali turunan yang ada di dalam. Turunannya apa? Turunannya apa? Oke, 5x plus 1 turunannya adalah 5. Nah, 5 dari mana? Karena kan yang punya x-nya kan cuma si 5 doang kan. Dan x-nya di sini pangkatnya 1, sedangkan 1 di sini nggak punya x. Jadi kalau diturunkan itu 0. Oke, jadi tinggal kita hitung saja. 4 kali 4 16. 16 dikali 5 adalah 80. Berarti oh ini pangkatnya berkurang 1 ya. Atau kita tulis dulu deh. Kita tulis 4 kurang 1 gitu ya. Berarti 16 kali 5 tadi 80 ya. 80 dikali sama 5x plus 1 pangkat 3. Nah, selesai sampai sini. Oke. Jadi pengaplikasian untuk rumus yang kedua ini juga sangat-sangat mudah. Nah, kita ke contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang kedua ya. Di sini fx-nya sama dengan akar dari 2x min 3 pangkat 5. Yang ditanyakan adalah hasil turunannya. Oke, kita coba jawab. Nah, jadi langkah pertama untuk mengerjakan soal ini adalah kita ubah dulu bentuk fungsi yang ada di soal. Jadi 2x min 3 pangkat 5 ini bisa kita ubah menjadi fx-nya itu menjadi 2x min 3 pangkat 5/2 gitu ya. Nah, baru setelah itu kita turunkan. Nah, cara menurunkannya sama seperti di contoh pertama tadi. Hanya bedanya di sini adalah pangkatnya pangkat pecahan. Oke. Nah, turunannya gimana? Di sini di depan fungsinya itu tidak ada angka ya. Berarti kalau tidak ada angka itu kita anggap ada angka 1. Oke. Sehingga hasil turunannya adalah 1 kita kali sama pangkatnya. Pangkatnya yaitu 5/2. Kemudian kita tulis lagi nih fungsinya yaitu 2x min 3. Nah, pangkatnya berkurang 1. Jadi 5/2 dikurang 1 dikali, ingat ya, harus dikali sama turunan yang ada di dalam. Oke, turunan yang ada di dalam itu adalah 2. Jadi 2x min 3 kalau kita turunkan itu adalah 2. Nah, kemudian tinggal kita hitung saja. 1 kali 5/2 tetap 5/2. 5/2 dikali 2. 2-nya kita kedepankan saja di sini. Kemudian 2x min 3 5/2 dikurangi 1 yaitu setengah ya. Oh, 1/2, sorry. 1/2 berarti 3/2. Atau kita tulis saja 1/2 di sini. 1/2. Oke. Nah, ini bisa kita coret nih 2-nya. Kemudian ini sudah selesai belum? Belum. Kita rapikan lagi bentuknya. Ini 5 kita tulis. Kemudian 2x min 3 pangkat 1/2 itu bisa kita tulis juga gini. 2x min 3 pangkat 1 dikali sama 2x min 3 pangkat setengah. Gitu ya. Ini bentuknya sama saja seperti yang ada di bawah. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi atau kita rapikan lagi penulisannya menjadi 5 kali. Oh, ini kita kalikan saja langsung menggunakan sifat distributif ya. 5 kali 2x kita dapatkan yaitu 10x dikurangi 15. Kemudian nah 2x min 3 pangkat setengah ini bisa kita ubah lagi dalam bentuk akar. Ini sama saja seperti akar dari 2x min 3. Nah, ini adalah hasil turunan untuk contoh yang kedua. Oke, jelas ya. Kita lanjut lagi ke rumus yang ketiga. Oke, ini adalah contoh pertama dari rumus yang ketiga ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx yang terdiri dari perkalian antara dua fungsi, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini. Ya, pertama-tama kita tentukan dulu yang mana yang u, yang mana yang v. Oke, jadi di sini adalah u, di sini adalah v. Oke. Atau kita tulis lagi deh. Kita tulis lagi u-nya itu adalah 4x min 2.
Kemudian V-nya itu adalah 2x plus 1 pangkat 3. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya kita cari turunan dari masing-masing U dan masing-masing V ya. Turunan dari 4x min 2 itu adalah 4. Nah kemudian turunan dari V itu adalah gimana tadi? 3-nya kita tulis di depan atau 1 kali 3 karena di sini ada angka 1 ya. 1 kali 3 yaitu 3. Kemudian 2x plus 1 pangkatnya tetap pangkatnya berkurang 1, yang tadinya 3 jadi 2, kemudian dikali sama turunan yang ada di dalam. Turunan yang ada di dalam itu adalah 2. Oke. Nah, kemudian berarti V aksennya bisa kita sederhanakan lagi nih. 3 kali 2 yaitu 6. 6 dikali sama 2x plus 1 dikuadratkan. Oke. Nah, kemudian rumusnya tadi apa? Rumus F aksennya adalah F aksen dari X adalah U aksen V ditambah dengan U V aksen, gitu ya. Nah, U aksennya apa? U aksennya adalah 4. V-nya yang mana? V-nya adalah yang 2x plus 1 pangkat 3. Oke, kemudian ditambah sama U V aksen. Oke, U-nya adalah 4x min 2. Kemudian V aksennya adalah V aksennya di sini kita tulis 6 dikali sama 2x plus 1 kuadrat. Nah, ini nanti tinggal dijabarkan nih. Cuma nggak usah dijabarkan di sini ya. Yang penting caranya paham. Kalau dijabarkan cukup panjang juga. Oke, jadi itu adalah contoh yang pertama dari rumus yang ketiga. Nah, yang dimaksud UV itu maksudnya gimana sih? Jadi nggak selalu misalkan gini, ada fungsi fx ini 5 dikali sama 4x plus 1 kuadrat, boleh nggak ini U ini V? Oh, itu nggak boleh. Kenapa? Jadi yang dimaksud dengan U dot V atau U kali V itu ketika dua-duanya merupakan fungsi dari X. Jadi misalkan di sini 5x, oke. Kalau di sini 5x, bisa ini kita sebut sebagai U. Gitu. Jadi yang satunya fungsi, yang satunya lagi juga fungsi. Maksudnya fungsinya apa? Fungsinya di sini mengandung x, dia ada x-nya. Baru kita sebut sebagai U dan V atau U dot V. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan yang sebelahnya tidak ada x-nya, berarti itu bukan disebut bentuk U dot V. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikali akar 2x min 3. Yang ditanyakan adalah hasil turunannya. Oke, kita tulis dulu. Fungsinya adalah 2x dikali akar 2x. Oh, ini langsung saja ya. Jadi kalau ada bentuk akar, kita langsung ubah aja menjadi bentuk pangkat. Jadi 2x min 3 pangkat 1/2 ya. Oke, nah setelah ini baru kita tentukan. Ini adalah U dan yang ini adalah V. Oke, atau kita tulis lagi, U-nya sama dengan 2x, kemudian V-nya itu sama dengan 2x min 3 pangkat setengah. Oke, nah kemudian kita cari turunannya dari masing-masing U dan V-nya. Turunan atau U aksennya adalah 2. Dan V aksennya di sini, V aksennya kita menggunakan rumus yang kedua tadi ya. Ini ada angka 1, berarti 1 dikali setengah yaitu setengah. Jadi di sini ada angka 1 ya. Kemudian kita tulis lagi 2x min 3. Nah, pangkatnya menjadi berkurang. Pangkatnya menjadi setengah dikurangi 1. Karena berkurang 1 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan turunan yang ada di dalam di dalam kurung nih. 2x min 3 turunannya adalah 2. Oke, ini kita coret. Berarti V aksennya kita dapatkan berapa nih? 2x min 3 pangkat min setengah ya, karena setengah dikurangi 1. Oke, setelah kita dapat U aksen dan V aksen ya, baru kita ke turunan dari
fx-nya. Oke, turunannya tadi apa? U aksen V ditambah U V aksen. Nah, tinggal kita masukkan saja U aksennya adalah 2, kemudian dikali V. V-nya itu tadi adalah 2x min 3 pangkat setengah ya. Kemudian ditambah dengan U. U-nya adalah 2x. Kemudian V aksennya. V aksennya adalah 2x min 3 pangkat min setengah. Oke. Nah, ini bisa kita rapikan lagi penulisannya. Jadi ini 2 kita kalikan. Nah, pangkat setengah itu sama saja seperti akar ya. Akar dari 2x min 3, kemudian ditambah 2x dikali. Nah, ini pangkatnya kan negatif ya. Kalau pangkat negatif itu jadinya 1/1/2x min 3 pangkat setengah, atau akar dari 2x min 3. Nah, udah sampai sini aja. Karena kalau dilanjutkan itu bentuknya panjang sekali ya. Oke, jadi yang penting konsepnya. Yang penting kalian paham konsep dari rumus yang ketiga ini. Oke, kita lanjut lagi ke rumus yang keempat. Oke, ini adalah contoh pertama dari rumus keempat ya. Rumus yang terakhir yang perlu kalian pahami sebagai dasar kalian mempelajari materi turunan atau diferensial. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 4x min 2 dibagi sama 2x plus 1. Yang ditanyakan adalah hasil turunannya. Jadi bentuk keempat ini sebenarnya hampir mirip dengan bentuk ketiga. Tapi kalau bentuk ketiga tadi adalah bentuknya adalah u dot v, dimana u dan v-nya itu adalah masing-masing sebagai fungsi ya. Nah, ini juga sama. Jadi yang atas itu adalah fungsi, yang bawah juga adalah fungsi. Maka turunannya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, jadi langkah pertamanya sama kayak di rumus yang ketiga tadi. Kita tentukan U-nya. U-nya itu adalah yang pembilang, yaitu 4x min 2. Kemudian setelah itu V-nya. V-nya adalah 2x ditambah 1. Kemudian kita cari U aksennya. U aksennya kita dapatkan yaitu 4. Dan V aksennya juga kita dapatkan yaitu 2. Oke, kalau sudah kita dapatkan U aksen dan V aksen, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke, rumusnya itu adalah F aksen X sama dengan U aksen V. Nah, ini hampir sama dengan yang U dot V tadi. Bedanya di sini hanya dikurang U V aksen. Nah, sama ininya ada perbedaan sedikit. Jadi di sini adalah V kuadrat. Oke. Nah, tinggal kita masukkan saja U aksennya. U aksennya kita dapat tadi berapa? 4 ya. 4 dikali V. V-nya adalah 2x tambah 1. Kemudian dikurang dengan U. U-nya adalah 4x min 2 dikali dengan V aksen. V aksennya adalah 2. Oke, kita bagi sama V kuadrat. Oke, berarti V kuadrat yaitu 2x plus 1 kita kuadratkan. Nah, ini gampang ya kalau kita kita sederhanakan lagi bentuknya. Berarti ini kita tinggal kali pelangi saja. Dapat 8x plus 4, kemudian dikurang, nah ini, oh jangan dikurang, oke dikurang, ini masih dalam kurung ya, 2-nya kita kali pelangi juga sama 4x kali 2 berarti 8x, 2 kali min 2 yaitu min 4. Nah, ini kita jabarkan, 2x plus 1 dikuadratkan berarti 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Oke, ini belum selesai ya, karena ini masih ada di dalam kurung, harus kita buka dulu. Jadi hasilnya adalah 8x tambah 4 dikurangi 8x tambah 4 ya. Kemudian dibagi sama 4x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 1. Nah, ini bisa ada yang kita coret nih, 8x habis. Jadi hasilnya adalah 4 tambah 4, 8 per 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1.
Oke, jadi ini adalah keempat rumus yang harus atau yang wajib kalian pahami dalam mempelajari materi diferensial atau turunan, karena ini konsep dasarnya banget. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami, dan mudah-mudahan video ini membantu kalian yang sedang belajar diferensial atau turunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.